Ya, ini judulnya ya, mencegah biduk rumah tangga pecah. Kita tidak menginginkan hal ini terjadi, maka mari kita lihat ya dari pengamatan yang saya lakukan panjang ya, pengamatan panjang ini dari ruang praktek maupun dalam pergaulan. Banyak orang itu punya cita-cita menikah. Jadi kalau ditanya apa cita-citanya, ya bercandanya sih jadi manten gitu ya, jadi pengantin, itu bercandaannya. Tetapi memang betul-betul menikah adalah cita-cita banyak orang. Makanya banyak orang kemudian juga merasa bahwa sudah waktunya menikah, maka mereka lalu menikah. Apalagi kemudian ada yang mengajak menikah atau diajak untuk menikah. Jadi memang impiannya menikah, lalu merasa sudah waktunya menikah, ada yang mengajak menikah, ada yang diajak nikah. Nah, kadang-kadang juga terpaksa menikah karena sudah ada anak lebih dulu gitu ya, di rahim, terpaksa menikah. Nah, yang tidak terpaksa ini ya, biasanya lalu fokus pada urusan menikah itu. Yang jadi pusat perhatian adalah urusan persiapan menikah dan pesta pernikahan. Ini pengamatan saya ya. Kalau Anda punya pengamatan lain atau pengalaman lain, monggo nanti kita saling tukar informasi. Nah, berangkat dari mindset yang kurang tepat semacam itu ya, karena menikah menjadi tujuan, maka hasilnya juga akan menjadi berbeda. Ya. Mindset yang keliru, ini menurut saya, mestinya menikah itu bukan tujuan, tetapi hanya sekadar sarana. Ya. Nah, yang juga keliru adalah selama menjalani masa pacaran itu dipakai untuk bersenang-senang. Jadi masa pacaran adalah masa bersenang-senang. Ini menurut saya adalah mindset yang kurang tepat. Membangun rumah tangga tidak menjadi topik pembicaraan dalam masa pacaran. Karena pacaran itu biasanya yang saya temukan ya, pokoknya ketemu, makan, nonton, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke tempat wisata, atau berduaan di mobil gitu ya. Jadi atau di rumah salah satunya, entah di tempatnya yang perempuan, entah di tempatnya laki-laki. Jadi hanya untuk bersenang-senang, tetapi tidak berbicara tentang hal yang vital sebetulnya. Ya, jadi masalah membangun rumah tangga itu tidak menjadi topik obrolan pada masa pacaran. Dan banyak di antara orang-orang muda ini yang mengira kalau sudah lama kenal, jadi sudah pacaran setahun, sudah pacaran 2 tahun, ada yang sudah pacaran 4 tahun gitu ya, sudah sering bertemu, berarti sudah paham, sudah kenal dengan baik pasangannya. Ini adalah mindset yang menurut saya kurang tepat. Ya, sering ketemu, sering bersama-sama tidak sama dengan atau tidak berarti sudah kenal dengan baik gitu ya. Apalagi yang diobrolkan hanya yang bagian-bagian luar yang tidak penting atau kurang berkontribusi untuk urusan membangun rumah tangga. Nah, apa yang terjadi setelah menikah kalau berangkatnya dengan mindset yang keliru seperti itu? Ya, embuh gitu ya, gimana setelah nikah nanti, embuh gitu ya, aku maha engkek gitu. Ada yang bilang ya will sih, dijalani aja gitu. Lalu ya ada yang lebih religius yang mudah-mudahan harmonis, mudah-mudahan bahagia ya, semoga sakinah mawaddah dan warohmah. Itu harapan. Ada yang punya harapan, ada yang ya pokoknya yang kehidupan itu dijalanin aja, nggak usah dipikir. Itu cukup sering yang bicara semacam itu. Nah, jadi apa yang terjadi? Kemudian setelah mereka masuk pada pernikahan, ya,
Banyak sekali yang kaget menghadapi perubahan setelah punya predikat baru sebagai suami istri. Banyak sekali yang kaget, ya. Belum lama saya mendapati seorang perempuan yang masih muda, padahal dia sudah menikah 2 kali, ya. Ini pernikahan yang kedua kali. Dia bilang, saya nggak nyangka Bu, ternyata dia begitu. Ya, kaget dengan pasangan barunya, kaget. Padahal sudah pengalaman, ya. Beragam perbedaan pandangan, sikap, kebiasaan itu muncul, dan itu menyangkut aspek-aspek vital yang harusnya sudah dibicarakan pada masa pacaran, tidak pernah disinggung. Nah, itu baru muncul ketika masuk ke lembaga perkawinan, sudah masuk ke kehidupan rumah tangga, itu baru muncul. Vital itu apa? Nanti kita lihat di belakang aspek-aspek vital itu. Ya antara lain ya, masalah bagaimana pengaturan finansial, bagaimana pembagian kerja misalnya, bagaimana apa yang jadi prioritas dalam hidup mereka, itu tidak pernah dibicarakan, ya. Masih ada yang merasa ya aku tetap anaknya ibuku, ya makanya tetap ibunya nomor 1, ya, semacam itu sering muncul, ya. Nah, kemudian juga ada latar belakang pengalaman, nilai-nilai, ya, value pribadi, kemudian juga apa yang ada di harapan mereka, ekspektasi mereka tentang kehidupan rumah tangga itu lalu mendominasi dalam proses komunikasi, mendominasi cara mereka berespon dan mengambil keputusan. Jadi ini yang sering terjadi dan kemudian masalah-masalah timbul. Seperti apa sebetulnya lebih detail kita lihat, ya, ada realita-realitanya. Mereka menjadi sering cekcok, ya, karena misalnya gini, begitu menikah si suami punya harapan untuk dia menjadi pengambil keputusan, dan yang istri merasa bahwa dia juga berhak untuk ambil keputusan. Ini tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Ada yang mengira bahwa pokoknya begitu menikah ya keuangan itu tanggung jawab suami. Ada istri punya uang ya itu untuk urusannya istri, ada yang mengira begitu. Ada yang lain lagi yang misalnya mau punya anak atau nggak punya anak, itu adalah hal yang juga penting. Ya. Bagaimana dengan pekerjaan? Tidak pernah dibicarakan juga dengan serius. Makanya kemudian mereka mulai cekcok. Setelah cekcok, ya mereka tentu kehilangan kemesraan. Berikutnya mereka lalu saling menghindar, saling menutup diri. Komunikasinya jadi tersumbat. Nah, ini penyakit yang sering terjadi, mulai flirting, lirik sana, lirik sini, ya, mulai curhat-curhat ke lawan jenis dan beralih menjadi perselingkuhan, ya. Potensi tersembunyi dan watak asli kemudian muncul, ya. Banyak orang ketika masih pacaran yang tadi saya katakan mengira sudah kenal, sebetulnya belum, ya. Potensi-potensi banyak sekali yang tersembunyi itu seringkali baru muncul ketika kesempatannya ada, ketika situasinya memungkinkan, ketika situasinya sudah kondusif, bahasa yang sering kita dengar. Nah, potensi tersembunyi itu muncul, misalnya ternyata dia pelit, ternyata dia otoriter, ya, ternyata dia jorok, ternyata dia tidak jujur, ternyata dia rasa amannya sangat rendah, ternyata dia seorang pengontrol, dan seterusnya, ya. Kehilangan keyakinan dan rasa aman terhadap pasangan. Ini realita yang banyak terjadi dan di luar dugaan dari pasangan-pasangan yang menikah. Contoh-contoh kasusnya, ya, ini saya ambilkan beberapa. Banyak sekali sebetulnya masalah-masalah seperti ini, ya. Ada yang datang
mau minta terapi karena mau cerai. Ya, dia bilang apa? Sudah setahun dia menikah dan suaminya nggak mau kerja. Lalu saya tanya, loh Mbak Anda itu waktu pacaran itu ini dijodohkan atau Anda milih sendiri? Dia bilang milih sendiri. Oke, kalau milih sendiri, pertimbangannya apa? Sehingga Anda memilih dia? Ya memenuhi syarat. Syaratnya apa? Dia bilang syaratnya agamanya sama-sama sarjana, kemudian sukunya sama. Ada satu lagi apa ya dia? Saya lupa. Ada satu lagi yang dia sebut. Saya lupa. Lalu saya bilang dan itu sudah memenuhi syarat. Iya. Ya kenapa sekarang mau cerai? Gitu kan? Itu dia bilang karena sudah setahun suaminya nggak mau kerja. Ya saya bilang lah Anda kan tidak memasukkan persyaratan bahwa pasangan itu adalah orang yang mandiri misalnya, punya pekerjaan secara finansial stabil misalnya, atau mungkin punya finansial yang lebih kuat daripada Anda sendiri misalnya, itu nggak masuk kriteria. Jadi pokoknya tadi itu, yang penting agamanya sama, sukunya sama, pendidikannya sama, terus nggak tahu satu lagi ini apa saya lupa, hobi atau apa gitu, sama gitu ya. Ya kalau syarat pasangan hanya semacam ini, lah itu tetangga sebelah banyak sekali sebetulnya yang kayak gitu kan, yang agamanya sama banyak kan, sukunya sama banyak, sarjana juga banyak gitu kan. Tapi ya nggak cukup itu sebetulnya untuk menjadi syarat sebagai pasangan. Jadi, tapi tadi karena sudah umur, ya impiannya menikah, jadi cuma dengan 4 syarat nikahlah kemudian. Lalu setahun mau cerai. Ya dan dia bilang tapi saya nggak bisa cerai karena saya Katolik katanya. Ya makanya ini pelajaran bagi yang lain harusnya ya. Kalau mau menikah itu ya dilihat dulu, masa perkenalan itu betul-betul dilihat bobot, bibit, bebet, bebet gitu ya, harus dipertimbangkan ya. Bukan hanya melihat dia agamanya sama apa enggak, itu banyak orang agamanya sama cerai juga. Nah, ada yang baru sebulan menikah sudah 4 kali dihajar oleh istri. Ini bukan suami menghajar istri, KDRT justru oleh istri. Nah ini di luar dugaan, ya bahkan dihajarnya di depan mertua loh ini. Ya ada yang seperti ini, tidak menyangka bahwa pasangannya memiliki temperamen yang luar biasa gitu ya, temperamental dan mungkin punya masalah-masalah yang ketika masa pacaran itu tidak cukup menjadi pertimbangan. Ada yang sudah berselingkuh ya sejak hamil anak pertama ya. Anaknya 3 ini yang saya ambil kasusnya, ini datang di masa pandemi ini. Anaknya 3 dan dia tahu suaminya sudah berselingkuh sejak hamil anak pertama. Dia mencoba bertahan dengan menambah jumlah anak lagi. Dia berharap bahwa suaminya akan berubah, ya. Ternyata makin lama dia lama-lama makin tidak tahan, ya. Terus ada lagi yang bilang begini, suami bilang tidak mau punya anak karena dia mau bahagiakan mamanya lebih dulu. Ini kasus yang menarik menurut saya. Ada salah satu saya boleh sebutkan ya, kalimatnya kurang lebih sama ya, keinginannya kurang lebih sama, mau membahagiakan orang tuanya dulu. Salah satu yang saya mau contohkan ini adalah orang ini menikah sudah 18 tahun, kemudian puyeng karena sudah 18 tahun dan istrinya bertanya, ini sudah 18 tahun loh kita nikah, masih ayo kita jadi mau punya anak apa enggak, ini umur terus ngejar. Sebagai perempuan kalau mau hamil mau melahirkan kan harus ada batasan umur ya, secara medis loh ya, ini ukuran logika medis. Nah suaminya malah marah, kok masih membicarakan itu sih gitu ya. Nah menurut si istri begitu menikah
hari pertama menikah suaminya bilang bahwa jangan punya anak dulu, aku mau bahagiain mama. Ya kalau mamanya bisa dibahagiakan, kalau mamanya jenis orang yang nggak bisa dibahagiakan gimana? Katanya, kata si istri ini, dia sudah berusaha sedemikian rupa untuk membahagiakan suaminya dan mertuanya ini. Ya sudah dia ajak liburan, ya dalam negeri, luar negeri, diberikan mobil, diberikan rumah. Ibu mertuanya ini nggak bahagia juga sampai 18 tahun. Jadi ada yang seperti itu, ada yang waktunya lebih pendek. Ya mau bahagiain mama itu artinya apa? Dia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh mamanya. Apa itu? Menanggung semua pengeluaran si mama. Ya. Selain itu juga menanggung kehidupan kakak laki-lakinya bersama istri dan anak-anaknya. Ya, jadi ya itu bahagiain mama. Lalu ya kapan dia sendiri akan memikirkan anak, ya karena nggak cukup terus tuh uangnya, nggak cukup terus, fokusnya adalah membahagiakan, mengikuti perintah mama, ya. Ada lagi yang bilang nggak tahan direndahkan oleh keluarga pasangan. Ini terjadi pada suami maupun istri. Jadi maksud saya ada klien laki-laki maupun klien perempuan yang merasa tidak tahan karena direndahkan oleh keluarga pasangannya. Jadi ada yang direndahkan karena latar belakang finansial lebih rendah, ya. Ada yang direndahkan karena pendidikannya tidak setara. Ada yang direndahkan karena dia tidak cantik seperti menantu-menantu yang lain. Ya, itu macam-macam alasan direndahkan. Ya, ada yang direndahkan karena tidak bisa memberikan bantuan finansial pada keluarga seperti yang diharapkan. Macam-macam lah kasus-kasusnya, ya. Terus ada lagi ini yang tidak sering tetapi berkali-kali muncul di ruang praktek saya. Keluhan bahwa ternyata dia atau pasangannya, ya, penjudi, pemakai narkoba, pemabuk, KDRT, dan yang menarik ini klien yang belum lama ini muncul, itu semuanya ada. Ya pemakai narkoba, ya penjudi, ya peminum, ya ini bahasanya dia selingkuh di mana-mana. Perempuannya ada di mana-mana, ya, dan masih pula melakukan KDRT. Ya bisa dimengerti kalau udah pakai drug, judi, mabuk, urutannya pasti KDRT dan berselingkuh. Itu sangat logis. Ya. Kemudian ini cukup sering merasa tidak dihargai oleh pasangan, dan pasangan ini banyak sekali aturan. Jadi tiba-tiba misalnya, ya, ini satu kasus, istri mau kalau mau keluar rumah itu harus bilang dulu sama suaminya. Saya tanya, suaminya ngantor nggak? Ya ngantor. Terus ya pokoknya mau keluar kemanapun harus bilang dulu sama dia. Mau beli apapun harus lapor dulu sama suami. Ada yang begitu, ya. Lalu ya ini sebetulnya menikah apa masuk penjara gitu, ya. Ini istri atau budak kalau seperti ini, ya. Tapi itu ada, ya. Dan kalau yang ada keluhan suami adalah istrinya ini cerewet pol, banyak aturannya. Nggak boleh taruh buku di situ, nggak boleh taruh koran di situ, nggak boleh merokok di ruangan itu. Sendal, sepatu harus taruh di situ. Tidak boleh nyetel musik jenis tertentu, nggak boleh. Jam sekian sudah harus apa-apa, ya, itu aturannya banyak sekali. Pakai kaos yang warna ini nggak boleh, ya, pakai kemeja yang lengannya seperti ini nggak boleh. Itu harus sesuai maunya istri, gitu, ya. Jadi suaminya yang kok
banyak banget aturannya dan dia merasa kok jadi orang kehilangan kemerdekaannya, jadi merasa tidak dihargai tadi ya. Ada lagi, ini cukup sering ya, pasangannya hanya memberi uang tetapi sulit diajak komunikasi. Jadi kadang-kadang ya pria-pria ini ya mengira kalau sudah memberikan penghasilan atau uang bulanan kepada istri itu sudah cukup. Ya, mungkin sama dengan kalau sudah kasih makan anak, kasih sekolah anak sudah cukup. Ya, kira-kira seperti itu ya. Sinonimnya kurang lebih seperti itu. Padahal enggak ya, kita berumah tangga tidak hanya butuh uang, tapi juga butuh komunikasi. Nah, ini keluhan-keluhan antara lain contoh-contoh kasus yang muncul semacam ini. Jadi, mirip-mirip seperti ini adalah dari keluhan suami ini ya, merasa bahwa istrinya ya tidak bisa diajak komunikasi, istrinya juga sibuk. Tapi istrinya selalu punya waktu kalau ngobrol dengan teman-temannya, tapi tidak punya waktu untuk suaminya. Itu juga sering terjadi keluhan semacam itu. Nah, pertanyaannya kemudian mau bertahan atau mau menyerah? Ya, pada situasi ada yang tadi setahun menikah, ada yang baru beberapa bulan menikah, ada yang hampir 6 bulan menikah sudah mau cerai ada yang tadi sampai punya anak 3, ada yang sudah 25 tahun, bahkan ada yang sudah menikah 2 kali dengan orang yang sama ini. Waktu ketemu saya itu 25 tahun menikah dan 10 tahun sebelumnya mereka sudah pernah bercerai, tapi kemudian rujuk lagi, menikah lagi, bangun nikah istilahnya ya. Dan waktu ketemu saya itu mau cerai lagi, ya. Jadi bertahan atau menyerah, ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, ini saya mohon maaf dulu sama Pak Yudo ya, karena beliau advokat. Selain beliau hipnoterapis, beliau adalah juga advokat dan eksekutif di perusahaan yang wow, gitu ya. Jangan cari pengacara kalau punya masalah rumah tangga. Saya jamin Anda pisah itu. Ya, karena apa? Karena kalau punya masalah rumah tangga yang dicari pengacara itu kan bekerja untuk siapa yang membayar, gitu kan? Pasti akan mengusahakan kemenangan bagi klien. Nah, ya pasti cerailah, mau menang kok, ya. Kalau punya masalah rumah tangga, carinya adalah konselor keluarga atau cari hipnoterapis klinis. Kalau cari pengacara ya, kecuali Anda ketemu pengacara yang budiman seperti Pak Yudo, ya Anda akan dirujukkan, gitu ya, karena sekaligus beliau hipnoterapis. Jadi kalau pengacaranya hanya pengacara saja yang hidupnya dari berperkara, ya Anda pasti akan didorong untuk bercerai, gitu. Nah, bagaimana seharusnya? Tadi ini jawaban yang di depan tadi, ya, pacaran harusnya menjadi masa penjajakan untuk menilai tentang watak, ya, karakter, kepribadian, sikap terhadap hidup gimana, perilakunya gimana, punya impian nggak tentang masa depan, latar belakang keluarganya gimana, pendidikannya gimana, kemampuan finansialnya gimana, dan lain-lain, ya. Kehidupan spiritualnya seperti apa, dia orang yang sehat nggak, concern nggak pada kesehatan, dan seterusnya. Itu harus dicek di masa pacaran. Jadi justru itu masa-masa untuk menilai, ya, masa-masa untuk menimbang saya bakalan hidup dengan orang seperti ini bisa apa enggak. Nah, kebanyakan, saya bilang kebanyakan ya, orang itu
karakternya, ya wataknya, kepribadiannya itu sudah kelihatan sejak pacaran. Jadi hari ini orangnya kayak gini, ya kira-kira 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ya sama. Biasanya menjadi lebih parah dengan bertambahnya usia malahan gitu. Misalnya apa? Misalnya Anda ini mungkin yang punya calon menantu ya, atau mungkin siapa tahu yang join masih pacaran juga. Anda pacaran dengan orang yang manja, maka itu kemungkinan besar ya akan tetap seperti itu. Pacaran dengan anak mami, yang apa-apa harus tanya dulu sama mami. Yang mau ngambil keputusan apapun tanya dulu mami, ya. Akan berubah nggak nanti? Enggak. Itu sudah akan terus dibawa, ya, sampai nanti akan seperti itu terus, ya. Jadi harus dicek, betul-betul dicek. Menikah adalah langkah awal sebetulnya, ya, perjalanan rumah tangga baru akan dimulai. Tapi kalau cita-citanya menikah, setelah selesai menikah ya sudah selesai, itu sudah tercapai cita-citanya. Jadi ya bisa jadi runyam. Ya. Nah, masa pacaran sudah harus dimulai dengan menetapkan impian bersama tentang kehidupan rumah tangga. Nah, kalau belum sempat itu dilakukan, ya masuk rumah tangga harus sudah membuat. Jangan, ya sudahlah kita ngalir saja. Loh kalau ngalirnya ke got gimana? Ya, maksud iya mau ngalir ke got. Ya, jadi Anda harus menetapkan rumah tangga ini seperti apa yang akan dibangun. Kalau belum menetapkan, ya sekarang dimulai bicara dengan suaminya atau dengan istrinya. Rumah tangga kita ini mau kita bangun seperti apa yang harus kita lakukan. Impian-impian bersama itu harus dibuat. Impian bersama itu termasuk jumlah anak, pendidikan anak, ya, pembagian kerja rumah tangga, soal finansialnya gimana, bagaimana kehidupan sosialnya, bagaimana relasinya dengan keluarga besar, urusannya bagaimana, prioritasnya seperti apa. Mohon maaf ya, ini sangat sering menjadi masalah dalam rumah tangga adalah finansial. Jangan ada estimate soal finansial, ya. Bisa menimbulkan, nggak diomongin, tetapi itu menimbulkan ketidaksenangan, ketidakpuasan, kekecewaan. Misalnya, diam-diam pasangan saya itu kasih bantuan untuk keluarganya sendiri lebih besar. Tapi kalau ke keluarga saya itu kecil, kayak gitu-gitu itu menimbulkan ketidaksenangan, ya. Itu harus dirundingkan. Apakah wajib membantu keluarga besar? Keluarga yang mana, yang seperti apa yang harus dibantu? Atau masalah seperti apa yang layak untuk dibantu? Wajib nggak membantu? Itu harus dirundingkan. Siapa yang memberikan bantuan? Apakah kalau keluargaku yang memberikan bantuan adalah kamu? Kalau keluargamu yang menyerahkannya adalah aku, itu harus dirundingkan. Ya, misalnya kita mau join rekening atau duitmu, duitmu, ataukah duitmu, duitku, ya itu harus sepakat, ya, atau duitku dan duitmu untuk rumah tangga. Apapun itu, Anda harus bersepakat dengan pasangan, gitu ya. Nah, sepakati aspek-aspek kehidupan yang vital. Aspek-aspek kehidupan vital ini, mari kita lihat, ya. Ada masalah kesehatan. Kesehatan itu kesehatan tubuh itu untuk dijaga, ya. Kalau kita nggak menjaga tubuh kita, energi hidup kita itu akan terus melemah. Nah, Anda punya pasangan yang concern nggak dengan kesehatan? Atau Anda mau bangun rumah tangga Anda, bersama pasangan Anda, dan
anak-anak itu keluarga yang sehat nggak? Punya gaya hidup yang sehat nggak? Ini harus disepakati. Ya. Finansial tadi saya sudah sampaikan. Kehidupan seksual yang gimana? Apakah masalah seksual boleh diabaikan? Atau perempuan hanya melayani kebutuhan seksual suami? Yang penting suami sudah, ya sudah. Apakah seperti itu? Kasihan kalau seperti ini ya. Atau dianggap seksual itu tidak penting karena kebahagiaan tidak tergantung pada kehidupan seksual misalnya, ya. Anda harus sepakat, ya. Apapun itu ya harus sepakat sampai detail. Misalnya hubungan seksual, kehidupan seksual itu kan macam-macam ya, bukan hanya hubungan seksual, ya aktivitas seksual itu termasuk obrolan-obrolan yang mesra, sentuhan-sentuhan, lendot-lendotan, elus-elusan, itu hal-hal yang penting dibicarakan, ya disepakati dengan pasangan. Termasuk, maaf ya, sex talk dengan pasangan itu penting apa nggak penting bagi Anda dan pasangan. Gaya berhubungan seksual semacam apa itu perlu disepakati dengan pasangan, ya. Tentang anak tadi ya harus sepakat mau punya anak apa nggak punya anak. Kapan mau punya anak? Saya mau berikan contoh ini ya. Ada orang pasangan dokter ini sudah inseminasi 4 kali. Secara pikiran sadar ini ya mereka mau punya anak kan, insem. Tapi setiap kali insem itu spermatozoanya suami itu 0, nggak ada. Kalau dicek, oh bagus sih bagus gitu ya. Terus saya ledek, pasti mengira ada yang menyantet. Jadi bilang, oh iya gitu ya. Nah istrinya ternyata juga nggak hamil-hamil gitu ya. Jadi singkat kata gini. Mereka ingin punya anak secara pikiran sadar, tetapi di bawah sadar ternyata dua-duanya nggak menginginkan anak. Ada loh yang seperti itu ya. Kapan mau punya anak? Terus berapa jumlah anak? Apakah penting jenis kelamin anak? Ya itu harus disepakati karena semuanya ada konsekuensinya. Pengetahuan berkaitan dengan kekecewaan itu nanti ya. Pengetahuannya baik biasanya akan keluar dari situasi yang mengecewakan berkaitan dengan jenis kelamin anak, ya, jumlah anak dan sebagainya. Ya. Kesepakati juga masalah tadi relasionalnya itu ya, hubungan dengan komunikasi dengan pasangan sendiri seperti apa, dengan keluarganya seperti apa, dengan anak seperti apa ya. Itu harus disepakati, dengan keluarga besar seperti apa, dengan teman-teman seperti apa, itu harus disepakati. Jangan sampai misalnya merasa bahwa kamu sudah milikku loh ya, kamu nggak boleh lagi berhubungan dengan teman-teman kamu. Aduh, kalau seperti ini pertanyaannya tadi itu, masuk penjara atau masuk rumah tangga ya, itu harus disepakati. Ada kebutuhan untuk ketemu teman-teman, tetapi pengaturannya seperti apa, ini harus disepakati. Jadi soal relasi ini penting, jangan diabaikan ya. Masalah spiritual, menghidupi bagian diri yang spiritual itu seperti apa ya? Apakah menjadi orang yang fanatik beragama atau menjadi orang yang open minded? Apakah mementingkan spiritualitas ketimbang ritual? Banyak orang perhatiannya hanya pada ritus, ya, ritual, tetapi tidak pada kehidupan spiritualnya. Jadi relasinya jelek, relasi dengan orang lain jelek, tapi ritusnya bagus, ya, nggak nyambung jadinya. Nah ini harus disepakati. Kehidupan spiritual semacam apa yang mau dibangun bersama pasangan. Karir, bisnis, ini juga perlu disepakati. Siapa yang akan menjadi pencari nafkah utama? Apakah dua-duanya utama? Kalau dua-duanya utama,
bisnis, semuanya mengurus bisnis, lalu yang mengurus rumah tangga siapa? Yang mengurus anak-anak siapa? Ya, bagaimana dengan, apakah itu juga menjadi tanggung jawab bersama? Ini harus disepakati. Ya, termasuk misalnya apakah pencari nafkah utama adalah istri, ini pun harus disepakati. Jangan misalnya mentang-mentang laki-laki padahal lebih bodoh, nggak pintar cari uang, tapi karena merasa laki-laki, kamu yang perempuan pintar cari duit, tapi kamu istri, kamu harus di bawah saya, lalu istrinya yang harus di stop karir atau bisnisnya. Kalau sepakat seperti itu, ya monggo, saya menduga sih bakalan ada masalah di belakang hari. Hobinya gimana? Harus sepakat loh. Ya, apakah hobi dipangkas, apakah hobi dihidupi? Bagaimana sepakatnya? Ini ada finansial, ada waktu yang harus dirundingkan. Punya impian bersama, ya, properti, mobil, liburan gitu harus disepakati bersama. Pengembangan diri juga demikian. Jadi ini saya menuliskan ada 10, tapi paling tidak Bapak Ibu teman-teman Anda bersepakat 8 lah, ya. Gak bisa 8 ya mungkin 6 lah, ya. Tapi Anda harus bersepakat untuk hal-hal yang vital semacam ini. Jangan hanya gelinding. Nanti kalau gelindingnya masuk ke comberan, Anda yang rugi.